Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sobat Jaman Travel. Kali ini saya akan membahas tentang produk motor bebek dari PT Astra Honda Motor, yaitu Honda Supra X125 Fi atau Supra Injection, yang kebetulan saya membeli dan memiliki unit ini ya, Mas. Meskipun saat itu saya membeli dalam kondisi second atau tahun kedua. Dan untuk Honda Supra X125 yang saya miliki saat ini adalah rakitan tahun 2015 atau masih dibilang dari generasi pertama injeksi ya. Ini adalah generasi pertama injeksi yang saya mendapatkan warna Fabulous Blue atau lebih mudahnya warna biru. Unit ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu, pas tahun 2021 akhir, dan baru sempat saya review hari ini atau tahun ini 2022 ya. Awal kita kita lihat dulu perbedaan Supra X125 injeksi ini dengan versi karburator terakhir atau yang disebut dengan Supra Batman, terkenal Supra Batman. Jadi Supra injeksi ini memiliki beberapa perbedaan cukup signifikan juga, karena ini bisa dibilang all new, karena semuanya berubah total dari desain dan dari segi mesin dan performanya pun mendapat perubahan. Jadi serupa tapi tak sama dengan produk sebelumnya atau Supra 125 Batman. Oke, kita langsung ke review fitur apa saja dan senjata apa saja yang diandalkan oleh Supra X125 injeksi ini yang menjadi andalan PT Astra Honda Motor. Ya, satu lagi, untuk Supra 125 injeksi atau 125 Fi ini memang sudah beredar cukup lama ya, dari 2014 sampai 2022. Jadi tanpa tersentuh facelift. Jadi sekitar 8 tahun tanpa perubahan desain, tanpa perubahan bodi, hanya perubahan pada permainan warna saja. Oke, kita langsung ke detail fitur yang diusung oleh Supra 125 injeksi ini. Ya, oke, langsung saja. Di hadapan saya ini adalah Supra X125 injeksi lansiran tahun 2014 dengan warna Fabulous Blue atau warna biru ya. Nah, kebetulan unitnya di sini masih berembun ya, karena baru saya keluarin dari kulkas. Nah, gak ada yang bercanda. Ini habis saya cuci atau saya mandiin dan sengaja belum saya lap biar kelihatan fresh atau lebih segar gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari bagian depan, dari bagian headlamp. Ya, desain headlampnya ini baru dan berbeda sekali dengan Supra Batman. Untuk lampunya belum LED, masih menggunakan dual bohlam atau bulb dengan arus AC. Jadi lampunya akan menyala saat mesin menyala. Dan kemudian kita lanjut pada lampu sen dan lampu senja ya. Lampu sen dan lampu senja ini desainnya baru dan menyatu serta kompak banget, enak dilihat, eye-catching. Dengan lampu senjanya ini bisa diganti LED, dan lampu senja ini arusnya sudah DC ya, karena jika kontak on dia akan menyala sama dengan speedometer. Nah, bentuknya udah garis meruncing tajam semua ya, udah mengikuti alur dari bodi. Kemudian kita lanjut ke bagian speedometer ya. Di sini untuk speedometer atau panel meternya informasinya cukup komplit ya, mulai dari mid atau informasi kondisi mesin, mid, dan indikator BBM masih analog. Di sini kebetulan ada downgrade ya, jika yang Supra 125 karburator terakhir atau Batman itu indikator BBM-nya model bar. Nah, ini kembali ke analog dan speedometernya semua analog dengan informasi posisi giga atau persneling ya, mulai netral 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian untuk fitur lainnya adalah fungsional hook atau
pengait barang yang bisa dilipat, lebih praktis sih. Dan selain itu pada bagian kunci kontak ini sebenarnya sudah menganut glow in the dark ya. Glow in the dark di tulisan di sini, tulisan ini akan nyala dalam kondisi gelap, dan ini kebetulan kayak shooternya udah rusak, jadi saya copot kondisinya seperti ini. Dan kunci kontak ini terintegrasi dengan pembuka jok, jadi untuk membuka jok kita bisa langsung dari kunci kontak ini, nggak perlu membuka melalui kunci kontak belakang, karena belakang memang udah nggak ada lubang kuncinya ya. Ya, kemudian kita lanjut ke belakang, yaitu tail light atau lampu belakang. Nah, di sini desainnya sungguh sangat-sangat meruncing dan sporty ya, mengalir dengan posisi agak nungging. Nah, di sini ada yang baru nih, karena untuk stop lamp atau lampu belakang Supra injeksi ini sudah menggunakan LED 6 titik ya, tapi hanya stop lampnya aja. Untuk lampu seinnya masih bolam biasa, stopnya masih bolam biasa ya. Tampak dari belakang manis sih. Kemudian kita lanjut ke swing arm. Nah, swing arm ini modelnya sudah baru ya, modelnya udah kotak, nggak lagi model penyet seperti Supra 125 injeksi yang karburator kan masih sampai di sini gepeng atau disebut model penyet, dan dudukan ini hanya satu. Nah, ini udah dua klem, jadi lebih kokoh sih menurut saya, lebih kokoh pokoknya, lebih enak dilihat juga. Tapi untuk model footstep belakang ini masih model konvensional ya, karena masih menyatu dengan dudukan arm atau dari bawah. Karena untuk motor modern biasanya footstep belakang itu modelnya gantung ya, dan sebenarnya saya lebih suka yang gantung sih, karena lebih sporty dan enak dilihat. Oke, kita lanjut ke bagian knalpot ya. Knalpotnya juga model baru, mirip dengan Supra X125 helm in ya, atau sekarang yang dipakai pada Honda Revo injeksi atau Revo FI. Dia lebih kecil dengan cover agak panjang, dan suara yang dikeluarkan dari knalpot ini suara cukup enak sih, gemericik, nyaring, jadi bukan ngebas, lebih gemericik dan nyaring, dan saya sangat menyukai suaranya, apalagi pas ditarik digas itu kan, suara gemericiknya atau itu kental banget bahwa motor ini adalah Supra. Ini kondisi mesinnya secara overall ya. Nah, dan kenapa saya memilih Supra X125 injeksi ini? Karena untuk motor ini sudah dibekali dengan rem double disc. Mana rem double disc ini ya mau nggak mau lebih modern, lebih enak, lebih praktis, dan lebih lebih nyaman untuk dilihat, dan pemeliharaan itu lebih enak dengan minim resiko. Karena apabila rem masih tromol itu kan yang kemakan velgnya ya, bagian dalam velgnya, drumnya itu. Nah, kalau ini kan bagian piringannya, jadi bisa kita ganti. Oke, untuk rem double disc ini kalipernya sekarang warnanya silver ya, nggak lagi warna emas. Kalau dulu kan warnanya emas, sekarang menjadi silver. Begitupun dengan cakram belakang, itu warnanya juga silver ya, bisa teman-teman bisa lihat di sini. Untuk sobat semua, warnanya silver. Nah, di dalam sana. Dan kemudian saya sengaja memilih velg racing atau CW atau gas wheel ini karena satu sisi lebih praktis, lebih mudah apabila ini mengganti dengan ban tubeless, serta apabila mencuci juga lebih praktis dan mudah ya. Sengaja saya pilih yang tipe CW atau gas wheel, dan di sini velgnya sendiri masih produksi NK dengan kode D25. Kelihatan nggak kode D25 NK, serta masih dengan emboss buatan Honda.
Honda dengan Jil. Berbeda dengan yang produk sekarang, sudah embossnya made in China ya. Ya, ini adalah penampakan velgnya, masih dengan kode yang sama ya. Dan kondisinya memang seperti ini. Yuk kita lanjut dengan fitur yang ada di dalam jok. Apa sih yang diusung dan ditawarkan oleh Supra 125 injeksi ini? Nah, sebenarnya fitur sepele ya. Di sini ada di balik cover pompa injeksi ini atau fuel pump ini ada tempat untuk meletakkan penutup tangki saat kita melakukan pengisian BBM supaya nggak dipegang, lebih praktis. Simpel sih, tapi ya lumayan berfungsi. Kadang-kadang kalau kita naruh yang ngasal bisa jatuh kan. Oke. Dan di sini sudah dilengkapi power outlet, jadi masih pakai adapter lagi, sambungan lagi untuk charger ya. Posisinya di dalam jok. Nah, ini di sini power socket. Memang kurang praktis sih tempatnya. Harusnya agak ke atas sedikit, lebih enak. Nah, ini kondisinya masih lumayan sih kita gunakan, nggak terlalu buluk-buluk amat. Oke, untuk kondisi motor sendiri ya, secara keseluruhan bodinya ini masih bagus, terutama yang di bagian metaliknya, bagian bodi metaliknya masih lumayan kinclong karena finishingnya lumayan bagus lah. Nah, untuk bodi kasarnya atau bodi hitam atau biasa kita panggil bodi kulit jeruknya memang udah agak pudar nih, hitamnya udah nggak hitam mengkilap, udah agak pudar nih, terutama yang sering terkena sinar matahari, jadi gampang pudar. Karena ya di sini kita tahu sih kualitas untuk cat produk buatan Astra Honda Motor ini memang agak kurang dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi perlu ekstra perawatan ekstra atau khusus. Ini terutama pada bagian kulit jeruk ya. Sedangkan untuk cat di bagian plastik yang metaliknya pun juga kondisinya sama seperti ini. Karena sering kena panas jadi kasar, retak-retak, dan karena sering bergesekan ujungnya ini, catnya gampang mengelupas atau hilang, ya kan? Mengelupas dan hilang. Tapi untuk pemakaian standar sih, karena saya udah bapak-bapak ya, nggak terlalu mempermasalahkan performa mah ya, asik aja. Kebetulan saya pakai bensinnya sel super, nggak pakai produk dari Pertamina soalnya. Kondisinya masih lumayan. Nampakan dari belakang, memang kondisi cat mesinnya udah agak pudar, hitamnya kurang mengkilap. Dan ini sengaja saya tambah pijakan kaki ini untuk anak saya, dan ini namanya bapak-bapak untuk membawa barang. Setelah ini adalah kunci cakram untuk memberikan pengamanan lebih saat parkir. Dan selanjutnya, apa sih kekurangan Supra 125 injeksi ini? Masih klasik guys, masih masalah lama, yaitu baut bodi yang kurang kencang, terutama di bagian kepalanya. Jadi kita harus rajin ngecek nih, karena ada baut yang copot, ada baut yang kendor, itu akan menimbulkan suara nggak nyaman, apalagi melewati jalan nggak rata. Jadi misalnya gemblodak, dak. Dan satu lagi adalah seringnya terjadi rembesan oli di sini, bagian head, karena ini kan Supra 125 belum menggunakan RRA atau roller rocker arm, sehingga untuk head copnya itu masih model lama. Kalau yang baru kan seperti Honda Blade atau Revo kan tinggal copot aja, jadi kemungkinan untuk bocor atau rembes itu kecil. Nah, ini rembesan bisa dari beberapa sambungan atau pertemuan tutup, mulai dari klep, dari baut-baut sini, dan dari samping ini. Jadi sangat banyak terjadi rembesan, dan itu hal wajar pada Supra 125 injeksi ini. Seharusnya dilakukan penggantian part pada seal-sealnya ya, maupun pada gasketnya. Tapi itu nanti deh, waktunya belum ada.
Ya sobat semua, untuk review singkat Honda Supra X125 injeksi lanjutan 2015 ini cukup sampai di sini dulu ya. Selanjutnya nanti next kita akan bahas mungkin lebih spesifik kekurangan dan kelebihan dari motor ini serta bagaimana penanganan yang baik sehingga motor ini bisa awet dalam penggunaan. Jadi part-part apa yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu mendapat perhatian lebih pada motor ini. Karena terus terang motor ini adalah motor tempur yang digunakan untuk harian, jadi bukan mencari kecepatan atau apa yang memang Supra itu kecepatannya seperti itu, bukan untuk kecepatan tapi untuk kenyamanan dan efisiensi ya. Karena kita tahu lah Supra ini seperti apa. Pokoknya di plotnya itu lebih ke efisiensi atau irit BBM dan sebagai motor multifungsi, motor yang tangguh digunakan untuk aktivitas harian maupun motor niaga untuk kerja berat ya, tergantung penggunaan dari user itu sendiri. Oke, pembahasan tentang Supra X125 injeksi atau reviewnya cukup sampai di sini. Kemudian saya melakukan review ini di rumah kosong guys. Benar, ini adalah rumah kosong dan tidak sembarangan orang yang berani untuk mereview di sini. Benar-benar kosong, hampir puluhan tahun dan sama sekali tidak ada orang di sini kecuali saya. Oke, sampai di sini dulu. Next kita ketemu dalam review selanjutnya bersama Mas Yek di channel Check on 7. Salam warahmatullahi wabarakatuh.